الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي هدانا إلى الإيمان والإسلام وخصنا بشريعة سيدنا محمد خير الأنام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده. قال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رحمه الله ذلك من الشهيدين. فيا أيها الحضر الكرام أوصيكم وإياي اتقوا الله وطاعته لعلكم ترحمون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang jemaah rahmatullah. Alhamdulillah di kesempatan yang dimuliakan oleh Allah ini kita sehari dalam majlis yang barakah di tempat yang dimuliakan oleh Allah, Masjid Baitul Hamid, pada hari yang juga dimuliakan oleh Allah, masuk pada satu bulan yang juga dimuliakan oleh Allah, bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan kita hadir di tempat yang mulia, di hari yang mulia, di bulan yang mulia, di waktu yang dimuliakan oleh Allah. Semoga apapun yang kita orang pada sedaya minta yang kita hajatkan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah amin. Doa dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah. Di seluruh dunia pada saat sekarang ini seluruh kaum muslimin melantunkan tahmid, tahlil, takbir, mulai ujung barat sampai ujung timur, mulai ujung utara sampai ujung selatan, semuanya bertakbir memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia mengakui bahwa manusia itu kecil di hadapan Allah. Kecil aja. Bahkan kemudian kita terbatas, hidup kita juga terbatas. Kemarin kita barangkali baru usia 25 tahun, tahu-tahu sudah 40 tahun, tahu-tahu 60 tahun. Baru kemarin kita nikah, tahu-tahu sudah punya cucu, Masya Allah. Syukur Alhamdulillah juga kita hadir pada saat sekarang ini dalam rangka untuk rukuk dan sujud kepada Allah, menyembah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apa yang sudah kita lakukan ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh-salehah yang mudah-mudahan telah berjumpa dengan kita, yang tidak ada satu pun yang kita bisa andalkan kecuali amalan kita, kecuali amalan-amalan kita. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, keluarga kita semua yang kita cintai, semoga menjadi orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nerakanya, dan mudah-mudahan kita semua dikumpulkan kembali kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, Aidul Adha tidak lepas dari junjungan kita beliau Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada banyak cerita yang bisa kita ambil ibrah. Ada banyak dan sejarah yang dulu pernah beliau lakukan beserta keluarga yang bisa kita jadikan ibrah pada saat sekarang ini. Kita ambil pelajaran. Saya akan menjelaskan 4 hal saja terkait dengan apa yang dulu pernah dilakukan oleh beliau Rasulullah, beliau Nabi Ibrahim alaihissalam beserta beliau Nabi Ismail alaihissalam beserta keluarganya. Ada 4 hal. Yang pertama terkait dengan masalah tadhiyah. Tadhiyah, ta'at, tawakal, baru dan nanti terkait dengan khidmatul ummah. Jemaah yang dimuliakan Allah, beliau Nabi Ibrahim alaihissalam memulai terkait dengan masalah tadhiyah atau berkurban.
dan itu disyariatkan kembali kepada beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tercatat dalam surah Al-Kautsar, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sungguh telah banyak nikmat yang telah aku berikan kepadamu ya Muhammad. Banyak nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka diperintahkan kepada beliau, fasholli li rabbika wanhar. Maka bersolatlah, melakukan sholat untuk Allah Subhanahu wa taala dan sembelihlah kurban. Dan itu juga berlaku bagi kita semua jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Disunnahkan bagi kita sunnah muakkadah untuk bisa menyembelih kurban. Dan kurban itu adalah yang terbaik yang dimuliakan oleh Allah. Maka dalam fikirnya tidak boleh kambing atau sapi itu pincang, cacat, telinganya sobek, kurus, tidak boleh. Ambil yang terbaik, kalau bisa yang termahal. Dan kadang kemudian kita masih belum memahami jamaah yang dimuliakan Allah, seolah-olah kemudian kurban itu sekali seumur hidup. Tidak. Kalau bisa setiap tahun, setiap orang setiap tahun, masya Allah. Dan itu dilakukan oleh beliau baginda Rasulullah Muhammad SAW, termasuk kurban yang paling banyak itu pernah dilakukan oleh beliau SAW 100 ekor unta. Lalu karena itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita semua, agar kita semua paling tidak satu keluarga bisa berkorban setiap tahunnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu rezeki untuk kita semua insyaallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jemaah yang dimuliakan Allah, berkorban itu untuk Allah, maka pilih yang terbaik. Karena di saat kemudian kita memberikan hadiah saja kepada orang, kita berpikir, apakah kemudian hadiah ini pantas? Apakah kemudian hadiah ini menyenangkan? Apakah kemudian hadiah ini diterima? Itu baru kemudian kepada manusia, kepada atasan kah? Kepada siapa yang kemudian kita hormati kah? Jika kemudian kita memberikan hadiah, maka kita pilihkan yang terbaik. Nah, kalau seandainya kemudian kepada orang yang kita hormati saja kita pilihkan yang terbaik, apalagi kepada Allah yang menciptakan kita, memberikan hidup kepada kita, memberikan makan kepada kita, memberikan keselamatan kepada kita, semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang kemudian kita berikan untuk Allah Subhanahu wa taala? Maka kita berusaha untuk memberikan yang terbaik. Sehingga dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. La yanala Allahu luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidaklah kita sampai kepada Allah daging yang dan kalian sembelih dari hewan kalian, darah dari hewan kalian yang kalian sembelih, tidak sampai kepada Allah. Yang sampai kepada Allah adalah takwa orang kalian sendiri, ketaatan orang kalian sendiri. Dan karena itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, sekali lagi mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, keluarga kita semua yang kita cintai, mudah-mudahan diberikan kelonggaran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan rezeki, kemudian kita korbankan, kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang kedua, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, saya akan menjelaskan berkaitan dengan taat. Kalau tadi tadhiyah itu berkorban, yang kedua adalah taat. Kita ambilkan pada fragmentasi ketika kemudian beliau Nabi Ibrahim menanya kepada putranya Ismail, "Ya bunayya inni ara fil manami an yaqulka fanzur ma tara." Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah dalam surah Saffat. Nabi Ibrahim tanya kepada putranya, "Wahai putraku, aku telah mimpi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu?" Ya Allah, dimuliakan oleh Allah, Nabi Ismail bukan pemuda yang kecen-kecen ya, ini untuk para pemuda di Mesir. Jawaban Nabi Ismail masya Allah mencengangkan, dan barangkali kalau sekarang hampir-hampir tidak bisa kita temukan. Jawaban Nabi Ismail, "Qala ya abati ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin."
wahai ayahku, jika kemudian itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai ayahku, lakukan, maka engkau akan dapat termasuk orang-orang yang sabar. Tapi tidak hanya anak jemaah, namun ini bagi orang tua. Hebatnya anak itu juga karena orang tua. Mudah-mudahan Quran panjang sejauh bisa dan mampu untuk menjadi orang tua yang hebat, sehingga mampu untuk mendidik anak-anak kita itu sebagaimana Nabi Ismail alaihissalam. Jadi ketika kemudian beliau itu dikorbankan, jawabannya enteng saja. Kalau itu Allah yang memerintahkan, lakukan wahai ayah. Nabi Ibrahim juga begitu. Karena itu adalah perintah Allah. Karena itu adalah perintah Allah, dilakukan. Itu berat itu, Masya Allah. Karena Nabi Ismail itu di dalam sejarah ditunggu-tunggu kelahirannya hampir 100 tahun. Bayangkan Nabi Ismail, Nabi Ibrahim tunggu sampai hampir 100 tahun, 98 tahun lagi. Baru dan muncul putra yang Ismail. Tapi setelah kemudian Ismail itu menjadi anak yang bisa dibangga-banggakan orang tua, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menikah. Maka itu adalah ujian yang terbesar bagi kita semua. Sama barangkali kita mungkin anak-anak kita kalau mondok itu jauh. Sementara kita ini adalah anak-anak yang disayang, gimana nanti di sana. Bagi kita perlu kemudian sebagaimana Nabi Ibrahim diserahkan semuanya itu kepada Allah. Sama bagi anak-anak kita juga begitu. Mungkin anak-anak kita pada saat sekarang ini lagi banyak gatur dengan gadget dan sebagainya. Ilmu ini tugas kita semua. Agar jangan sampai kemudian gadget itu melupakan, sehingga kemudian dia gurunya, namun dari gurunya gadget bukan orang tuanya. Gurunya gadget bukan guru-gurunya. Ini tugas saya, panggilan semuanya baik kita. Mudah-mudahan sekali lagi tunggu pengeluaran yang sempurna. Terlebih lagi doa orang tua. Mudah-mudahan untuk anak-anak kita, mudah-mudahan menjadi anak-anak yang soleh-soleh insyaallah. Sebagaimana kemudian putra Nabi Ibrahim yakni Nabi Ismail alaihissalam. Yang ketiga, hadirnya yang dimuliakan Allah. Pelajaran yang kemudian kita bisa ambil adalah tawakal. Kalau tadi laki-laki semua cerita pada saat sekarang ini, kita potong cerita pada seorang perempuan, yakni Bunda Hajar. Di dalam Al-Quran itu dijelaskan ketika Nabi Muhammad Ibrahim itu berdoa, Rabbana a'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, kami menetapkan atau kemudian naruh ini dzurriyyatan sebagian dari keturunan kami biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram, di suatu tempat di gurun Sahara, di suatu lembah yang tidak ada tanam-tanaman, yang tidak ada rumah, yang tidak ada orang, yang tidak ada siapapun pada waktu itu. Ditaruh di situ Nabi Ismail yang masih kecil dan beliau Ibunda Hajar. Jamaah yang dimuliakan Allah, kemudian kita tengok sejarah. Ketika Nabi Ibrahim itu meninggalkan Hajar di sana, tidak ada orang. Jangan kemudian kita kebayang sekarang ada banyak gedung-gedung, ada banyak tanaman, ada banyak orang. Tidak ada pada waktu, tidak ada siapapun gitu. Kemudian seorang ibu ditaruh di sana beserta bayi kecilnya pada waktu itu, ditaruh oleh Nabi Ibrahim di lembah yang pada waktu itu dekat Ka'bah. Itu bukan yang sudah dijelaskan. Jamaah yang dimuliakan Allah, bukan berarti kemudian bapak Nabi Ibrahim itu tega itu meninggalkan. Di dalam sejarah pada waktu itu, sampai-sampai dari Ibunda Hajar itu, ketika Ibunda Hajar ditaruh beserta Nabi Ismail pada waktu itu kecil, yang pada waktu tidak ada apa-apa, gersang gunung Sahara panasnya luar biasa. Setelah ditaruh, Nabi Ibrahim langsung balik, berbalik badan. Itu bukan karena tidak cinta, justru karena cintanya tidak tega. Ibunda Hajar pada waktu itu memanggil Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, ila aina anta? Wahai suamiku, mau kemana
kau? Dipanggil lagi, ya Ibrahim, aina anta? Wahai suami, mau kemana? Karena pada waktu tidak ada orang, jangan dibayangkan sekarang ya. Di dalam Quran itu dijelaskan taubat aja nggak ada itu. Berarti bebatuan pasir dan sebagainya. Ya Ibrahim udah ada, tawai suamiku mau kemana engkau? Nabi Ibrahim jalan aja terus dakwah ini ya Pak. Setelah kemudian ibunda Hajar menyampaikan, ada Allah, wahai Nabi Ibrahim, wahai suamiku, apakah ini perintah Allah? Nabi Ibrahim mulai sebentar. Nah, iya. Setelah itu berjalan. Di saat itulah kemudian ibunda Hajar menyampaikan, udzayyunallahu abad. Lain udzayyunallahu abad. Kalau ini perintah Allah, maka Allah tidak akan pernah meninggalkan aku. Itu tawakal yang luar biasa jemaah. Ibu sendirian dengan seorang anak di gurun Sahara, gak ada orang, gak ada rumah, gak ada pohon, gak ada apa-apa, gak ada air. Sehingga sudah beberapa hari airnya itu habis. Apa yang dilakukan oleh Ibunda Hajar? Berusaha berkurang. Dilihat di bukit sofa kayaknya ada air, naik beliau. Oh kayaknya di bukit Marwah ada air sana. Beliau naik ke sana. Dilihatnya lagi sampai kemudian 7 kali itulah yang kemudian menjadi rukun syahid bagi orang yang haji. Mudah-mudahan kita semua bisa ke sana. Insyaallah. Dan itu jangan dibayangkan sekarang ada kipas, ada asli dan sebagainya. Tidak ada apa-apa itu. Seorang diri Nabi Ismail yang pada waktu kecil itu menangis, pulang balik mondar mandir sampai kemudian Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Ismail, keluar itu Zam-Zam. Barokah sampai sekarang Zam-Zam bisa kita nikmati hingga detik ini. Dan sekali lagi hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, pelajaran yang kita bisa ambil bagi ibu-ibu, tawakal. Pada satu titik di mana Allah mesti bersama dengan kita. Allah mesti akan menolong kita. Mesti. Karena itu perintah Allah di saat dan kita menjalankan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah. Pasti. Idzan la yughayyiru Allah abadan. Itu kata Ibunda Hajar. Jika tidak diperintah Allah, maka Allah tidak akan pernah meninggalkan aku. Dan tentu sama bisa kemudian kita mungkin pada saat sekarang jika kemudian kita ada beban hidup yang luar biasa, seolah-olah kemudian tidak pernah bisa selesai. Gantungkan itu kepada Allah, sampaikan itu kepada Allah. Allahu as-samad. Allah tempat bergantung baik kita untuk berbuat apa saja. Kalau kepada manusia barangkali tidak terbatas, tapi kalau kemudian kepada Allah tidak ada batasnya. Mudah-mudahan apapun yang kita hadapi dari permasalahan kita, semoga Allah memudahkan insyaallah. Yang terakhir hadirin jamaah ibu ya Allah, pesan dari peristiwa ini adalah wahdatul umat Islam itu bersatu. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menegaskan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakun lil alamin. Sesungguhnya rumah yang pertama kali yang digunakan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala itu adalah Ka'bah itu di Bakkah al-Mubarakah. Bukan yang lain. Wa hudan lil alamin, dan itu sebagai petunjuk atas seluruh alam semesta. Bahwasanya Ka'baitullah itu dibangun oleh Nabiullah Ibrahim setelah dibangun oleh Nabiullah Adam alaihissalam. Sampai terus hingga pada saat sekarang ini, tawaf itu bisa hingga pada saat sekarang ini, hingga detik ini ila yaumil qiyamah. Maka umat Islam itu bersatu, tidak peduli orang Cina, tidak peduli orang Amerika, tidak peduli orang Arab, tidak peduli orang Indonesia, tumplak pada saat sekarang ini satu menjadi satu, yakni Makkatul Mukarramah. Dan sekali lagi mudah-mudahan kita semua bisa hadir di sana untuk tawaf.
untuk menghormat Ka'batullah. Dan inilah bentuk persatuan kaum muslimin. Tidak ada kemudian perbedaan satu bangsa dengan yang lain. Apa yang benar membedakan itu? Allah menegaskan, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Mau orang hitam, mau orang putih, mau orang tinggi, mau orang ganteng, mau orang jelek, mau orang cantik, apapun itu jenisnya, semuanya adalah makhluknya Allah. Rendah jika dan dia itu tidak beriman kepada Allah, tapi dia tinggi martabatnya di saat dia itu beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulia dalam kehidupan dunia, terlebih lagi mulia dalam kehidupan akhirat. Amin Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Inna insana bil khusri illa alladziina amanu shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha